Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat mahasiswa dan mahasiswi ya, yang telah hadir pada perkuliahan pengembangan sediaan bahan alam ya. Nah, pada materi kali ini ya, saya akan membahas tentang ekstraksi dan isolasi suatu senyawa ya. Dulu materi ini sudah diterangkan juga ya pada mata kuliah fitokimia ya, itu sudah masuk di situ. Ini saya akan terangkan secara umum aja ya bagaimana ya proses-proses ekstraksi. Jadi kalau kita lihat ya proses ekstraksi di situ ada dua metode ya proses ekstraksi, yaitu metode secara dingin maupun metode secara panas gitu ya. Contoh metode panas dalam proses ekstraksi seperti sokletasi, destilasi gitu ya. Terus apalagi reflux ya, itu adalah metode-metode dengan cara panas di situ. Terus yang metode dengan cara yang dingin seperti maserasi ya, nah itu perkolasi, itu adalah metode cara dingin. Nah, setiap metode tadi ada keuntungan dan kerugian ya. Jadi bagaimana kita memilih metode tadi berdasarkan untung dan ruginya ya. Misalnya untuk metode yang panas itu ya. Nah, itu bisa merusak senyawa-senyawa metabolit sekunder apabila dia terlalu panas. Tetapi untungannya apa? Prosesnya lebih cepat dan proses ekstraksi ya penyerapan itu lebih sempurna, lebih banyak senyawa yang akan ditarik. Sedangkan dengan metode dingin ya, senyawa-senyawa yang tidak tahan panas itu akan aman ya, tidak rusak ya, karena tidak dipanaskan. Itu keuntungannya. Tapi prosesnya agak lama gitu ya di situ. Nah, contohnya apa proses ekstraksi? Yang pertama adalah di sini infusa atau dekokta ya, itu adalah metode secara panas ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada sediaan air di sini yang dibuat dengan menyari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit ya. Sedangkan dekokta itu selama 30 menit ya. Suhunya sama 90 derajat ya, berbeda adalah lama waktu prosesnya. Jadi dihitung dari mulai 95 derajat, jadi per menit nolnya gitu ya. Nah, di dalamnya kalau kita lihat ada namanya panci infusa. Di dalam panci itu dikasih air ya, jadi pemanasnya melalui air ya, tidak langsung dari apinya ya. Jadi air yang memanaskan ekstrak tadi sampai suhu 90 derajat, sehingga makanya suhu yang di dalam itu nggak mungkin sampai 100 derajat, karena suhu air aja 100 derajat baru terkena pancinya, dia baru mencapai suhu maksimal 90 derajat. Nah, itu yang infusa, ini dibuat metode panas. Yang kedua adalah maserasi ya. Maserasi di sini ada proses pengekstrakan Simplicia yang sering digunakan ya, terutama untuk mahasiswa untuk proses pembuatan skripsi, ekstrak itu sering digunakan. Industri jamu juga sering menggunakannya, itu dengan melakukan perendaman dan pengadukan dengan cairan penyari yang optimal di situ. Biasanya cairan penyarinya yang dipilih adalah cairan penyari yang universal, yang mudah menguap ya. Contohnya adalah etanol ya. Itu etanol cairan universal ya, dia karena bisa menarik senyawa bipolar, semipolar maupun nonpolar, dan dia mudah menguap dan aman digunakannya dan tidak bersifat toksik ya. Makanya nanti diuapkan, beda dengan metanol ya, kloroform kalau kita gunakan itu dia bersifat toksik ya, terutama kalau ada kandungan residunya ya, kita lihat di situ. Nah, maserasi sendiri ya itu sering digunakan ya oleh industri ya, terutama industri kecil obat tradisional maupun pada penelitian oleh mahasiswa. Yang berikutnya selain maserasi ya, metode dinginnya juga adalah perkolasi ya, di mana perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru ya, jadi dialirin ya dari atas ke bawah, nanti dia melewati dari Simplicia tadi, sehingga Simplicia tadi akan dilewati oleh pelarut. Nah, Simplicia yang dilewati oleh suatu pelarut
ya nanti akan menarik metabolit yang ada di simplicia tersebut ya, tergantung dari ukuran partikel dari simplicia tadi ya. Kalau ukuran partikelnya semakin kecil mungkin ya daya tariknya juga semakin kuat gitu ya, sehingga metabolit yang dibawa oleh pelarut tadi akan lebih tinggi. Nah ini nanti diberi per tetes gitu ya, dihitung per tetesnya berapa menit per tetes ya. Nanti setelah itu ya hasil tetesan tadi ditampung, biasanya kalau di industri itu ditampung terus dilarikan ke dalam rotary evaporator, nanti diuapkan. Nah setelah diuapkan biasanya ya hasil masratnya yang kental itu diambil ya, dipisah, hasil destilatnya ya berupa etanol yang bekas tadi itu dialirkan lagi, jadi sirkulasinya gitu aja. Nah etanol yang bekas ini bisa digunakan kembali ya, karena sama-sama simplicia yang sama tadi ya, bisa digunakan sampai dia menjadi jenuh ya, sampai jenuh ya. Jadi pelarut atau cairan penyarah itu bisa jenuh ya, jadi tingkat penyerapannya bisa menurun ya karena kejenuhannya tadi ya. Nah itu bisa kita lihat. Kalau dia sudah jenuh, otomatis kita tambahkan lagi dengan cairan penyaring lagi. Misalnya kita menggunakan etanol ya kita tambahkan etanol lagi yang baru gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan perkolasi di sini ya memang waktunya agak lama, tapi dia irit ya. Ini irit dari cairan pelarut ya, dan itu tidak rusak juga senyawanya ya. Nah, karena dia mengikuti gaya gravitasi dan dengan metode dingin. Nah ini ya contoh, ini yang manual ya. Nah kita lihat ya, jadi prinsipnya seperti kayak kromatografi kolom gitu ya. Nah terus yang cara basah di sini ada sokletasi dan reflux ya. Kalau soklet itu ekstrak yang menggunakan pelarut yang selalu baru ya, umumnya dilakukan dengan alat tertentu ya, dilakukan secara kontinu ya. Jadi soklet nanti kita lihat ya, di situ ada gambarnya ya. Kalau pitokim juga Anda tahu ya. Terus ada juga reflux ya, ekstraksi pelarut dengan temperatur pada titik didihnya ya. Jadi titik didihnya berapa nih ekstraknya, misalnya senyawa ini titik didihnya 100-an ya, kita ingin menguapkan semua 100-an ya. Nah kita ekstrak terus sehingga dia relatif konstan terus ya, dengan ada pendingin balik dia naik turun gitu ya sampai jenuh ya. Kalau sudah jenuh tuh warnanya tetap gitu, nggak pekat-pekat. Nah itu ya, jadi udah jenuh ini, kita ambil kita uapkan. Nah ini kalau masih pekat ya kita reflux lagi ya sampai dia menjadi bening ya. Nah itu tandanya sudah optimal prosesnya. Tapi kelemahannya karena panas tadi ya, suhunya lebih, mungkin ada senyawa-senyawa yang hilang gitu ya. Misalnya senyawa-senyawa volatil ya, itu mungkin dia menjadi uap ke atas, terbang ya, belum sampai ke kondensor turun lagi udah menguap dulu ya. Jadi cepat, misalnya deburnya cuma 40 60 gitu ya, cepat menguap gitu ya. Kalau masih alkohol gitu ya masih bisa turun gitu ya. Kita lihat. Nah ini perlu dilakukan pengulangan karena pasti masih banyak ya senyawa yang ada. Kok cuma satu kali kita reflux, 2 kali itu masih ada senyawanya ya masih banyak. Makanya kita sampai 5 kali gitu ya, sampai bening sekali, berarti ini sudah proses yang optimal di situ. Yang berikutnya ada destilasi ya. Proses destilasi ini biasanya proses untuk melihat ya, mengambil dari suatu minyak ya, minyak atsiri di situ. Nah itu adalah dengan metode yang panas ya. Nah digesti itu ya maserasi yang dicampur dengan metode kinetik ya, dia berputaran terus menerus ya dengan penambahan magnet stirrer, dan suhunya dinaikkan, suhu hangat yang 40 sampai 50. Nah maksudnya apa suhu dinaikkan? Supaya mempercepat ya, mengubah pori-pori yang ada itu keluar, metabolitnya dipaksa keluar. Dengan perputaran itu mempercepat prosesnya ya, sehingga nanti yang diharapkan dari digesti itu ya, metabolit yang dihasilkan sempurna, banyak ya. Jadi kalau kita bisa melakukan penelitian dengan membandingkan metode ekstraksi, nah kita bisa lihat kandungan senyawanya ya. Saya kadang pelaporan total ya, dengan metode maserasi, digesti ya, sama soklet mana yang lebih bagus ya. Nah itu bisa jadi patokan kita untuk melakukan maserasi. Tapi ada juga ya senyawa yang kurang yang hilang gitu ya, tapi kita tidak bisa menjamin ya seperti itu ya. Nah ini kalau metode soklet kita bisa lihat di situ ya, itu gambarnya ya, dimasukkan nanti ya, kalau Anda dapat praktikum pitokim itu ya. Nah itu ya, simplicia dimasukkan ke dalam, terus di bawah LAB-nya dikasih larutan alkohol gitu ya,
Setelah itu baru dipanaskan. Nanti dia bersirkulasi ya, naik ke atas, uapnya turun lagi sampai dia merendam dari ekstrak tadi ya, simplicia tadi ya. Sampai kalau sudah kerendam penuh, dia turun lagi ke bawah, terus menguap lagi, dipanaskan, menguap naik ke atas terus sampai. Nah, sirkulasinya berapa sirkulasi? Ya, biasanya minimal sampai 5 sirkulasi gitu ya. Nah, atau juga bisa dilihat dari apa? Dari bentuk warna ekstraknya ya, ekstrak larutannya itu. Ya kalau dia sudah bening berarti sudah mau selesai nih proses ekstraksinya ya. Tapi kalau dia masih warna pekat berarti masih bisa kita lakukan ya sirkulasi berikutnya, kita tambahin ya, kita ambil, kita tambahin lagi, kita ambil, kita tambahin lagi dan seterusnya sampai benar-benar bening ya. Nah, ini juga prosesnya juga cepat ya, tapi harus kita tunggu. Kalau maserasi kan kita tinggal 1 kali 24 jam, kita ambil ya, kita terus remaserasi, kita anu lagi, aduk lagi sampai benar-benar bening. Terus juga ada reflux ya, itu gambar reflux ya dengan pemanasan. Jadi simplicianya kita masukkan ke dalam LAB ya, setelah itu kita tambahkan cairan penyarek etanol, terus kita masukkan kondensor, lalu kita panaskan ya dengan suhu tertentu ya. Kalau dahulu kan menguap tuh ya, senyawa-senyawa yang menguap turun lagi sampai jenuh gitu ya. Kalau udah jenuh kan selesai tuh. Nah, dilihat warnanya. Oh, warnanya kalau masih pekat, oh berarti senyawanya masih banyak nih. Kita ambil dulu ya, kita tuang. Terus kita masukin lagi cairan penyarek, kita reflux lagi sampai bening ya. Berapa kali reflux ya tergantung dari kebeningan tadi dari cairan. Kalau udah bening kayak alkohol berarti sudah habis ya, senyawa tadi tersari sempurna. Ya, kalau destilasi ya kita masukkan misalnya daun cengkeh di situ atau buah cengkeh, kita larutkan etanol terus kita panaskan di situ ya. Nah, itu nanti akan memisah gitu antara air ya, misalnya air dan minyak di situ ya. Kita bisa lihat di situ. Ya, di bawahnya penampung. Kalau air dan minyak dia akan memisah ya. Nah, nanti yang kita ambil adalah minyaknya gitu ya. Yang air kita buang. Nah, bagaimana kita lihat pemisahannya? Kita lihat bijinya ya. Biji minyak sama air lebih tinggi yang mana kan, pertanyaannya begitu. Ya. Kalau memang biji minyaknya itu lebih besar daripada air berarti dia di bawah kan gitu. Kalau lebih kecil ya berarti dia di atas. Nah, itu sangat simpel ya kalau kita lihat berbagai macam metode ekstraksi. Sekarang habis metode ekstraksi, bagaimana juga cara memisahkan senyawa kan gitu. Ya, di sini ada dua, yaitu dengan cara partisi atau dengan cara kromatografi ya. Partisi ini adalah yang paling sederhana ya kalau kita memisahkannya dengan menggunakan corong pisah di situ. Dia berdasarkan tingkat kelarutannya ya atau polaritasnya, baik semipolar maupun nonpolar. Di sini disebut juga dengan partisi bertingkat. Prinsipnya adalah di lag disolved lag ya. Ya, yang polar suka yang polar, yang semipolar suka yang semipolar dan terusnya seperti itu. Di sini molekul dari pelarut dengan momen dipol yang besar dan konstansa dielektrik yang tinggi itu termasuk senyawa pelarut yang polar. Sedangkan molekul dari pelarut yang memiliki momen dipol yang kecil dan konstansa dielektrik yang rendah itu sebagai non polar. Jadi kita bisa lihat ya dari momen dipol dan nilai konstanta dielektriknya. Nah, sistem partisi yang sering digunakan adalah bertingkat. Ya, jadi kalau bertingkat itu hasilnya optimal dari yang non polar ya, semipolar baru yang ke polar. Kita akan tahu misalnya di situ. Nah, ini kita lihat momen dipolnya ya. Dia kalau momen dipolnya ya semakin kecil gitu ya. Berarti dia menjadi lebih non polar. Kalau dia momen dipolnya besar ya kecepatan dielektrik, konstanta dielektriknya juga besar, dia cenderung menjadi polar. Jadi kita lihat aja di sini water ya 6,7 sampai 10 terus 42 sampai 62 besar ya, itu cenderung polar. Sedangkan yang non polar kita lihat di situ adalah heksan. Heksan sama sekali 0. Benzen 0, berarti non polar ya. Nah, itu kita bisa lihat air 6,2 ya polar ya, 9 ya itu juga polar ya. Terus metanol 5,534 ya polar. Ya, etanol ya 5,7 sama 35. Nah, ini beda tipis ya sama dengan metanol. Etil asetat 6,2, 3,9 agak besar ya. Asetat dia cenderung semipolar, etilen glikol cenderung semipolar ya.
asam asetat itu lebih kecil daripada air itu sendiri, itu cenderung polar gitu ya. Nah kita bisa lihat di situ. Nah aseton ya, aseton besar ya cenderung polar ya, asam asetat ya itu cenderung apa semipolar ya. Di situ yang paling kecil lagi apa, etil ether ya, etil ether cenderung non polar ya, kita bisa lihat di situ ya teman-teman. Nah itu cara partisi. Yang kedua adalah dengan cara kromatografi ya. Di situ dengan metode, kalau Anda tadi kemarin mempelajari kromatografi ya, ada absorpsi, ada partisi di mana dia ada fase diam dan fase gerak, mengikuti daya kapilaritas dan waktu retensi ada di situ. Nah, bagaimana cara pemisahan? Yang pertama tadi adalah ekstraksi, terus fraksinasi ya, pemisahan dari partisi bertingkat tadi menghasilkan hasilnya fraksi. Dari hasil fraksi dipisahkan lagi misalnya dengan kolom KCV cair vakum maupun kolom tekan ya, atau dengan cara apa sentrifugasi di situ ya. Itu menghasilkan isolat murni bentuk senyawa tunggal disebut isolasi ya gitu ya pemurnian. Nah ini kalau kita lihat tahap proses isolasinya ya, dari ekstraksi, fraksinasi, terus pemurnian ya, terus menjadi komponen murni di situ. Nah kita lihat di situ ya ada ya. Nah ekstraksi sendiri ya tadi sudah di awal ya, di situ berupa perendaman dan lain-lain ya, tadi sudah kita bayar awal tadi. Terus pemurnian, fraksinasi adalah pemurnian yang dilakukan untuk suatu campuran yang relatif masih kompleks, sehingga untuk menuju ke proses itu ekstraknya haruslah difraksinasi secara berulang-ulang. Jadi fraksi itu nanti dilakukan fraksi lagi sampai membentuk bentuk isolat. Nah ini nanti bentuk isolat itu dalam keadaan murni ya. Nah tekniknya apa yang digunakan, yaitu tadi partisi yang diterangkan tadi dan kromatografi itu sendiri. Nah partisi yang lebih sederhana tadi ya, dengan menggunakan corong pisah. Nah ini yang paling gampang. Nah ini kalau kita lihat tingkat kepolarannya ya, dari heksan non polar, benzen, dietil ether ya, sampai yang polar air. Nah kita bisa lihat tabel ini kalau dalam memilih tingkat kepolaran dari suatu apa pelarut ya di situ. Kromatografi teknik yang dapat diandalkan ya, karena partisi kadangnya terbatas, kadang kita misahkan kadang nggak misah gitu ya. Nah itu terbatasnya di situ. Tapi kalau kromatografi itu lebih cenderung bagus ya timbangnya. Tapi kita harus lakukan optimasi dulu sebelum kita melakukan kromatografi dulu ya. Jadi optimasi, menemukan parameter fase gerak yang bagus di situ. Nah kita akan tahu ya berapa komponen yang terkandung di sampel tadi. Jika komponen utama dalam suatu ekstrak fraksi hanya sekitar 10 atau belasan, itu bisa difraksinasi. Teknik kromatografi sangat dianjurkan untuk melakukan adalah KVC ya, atau juga kolom tekan ya, menggunakan fase diam silika gel. Ukuran diameter sangat berpengaruh ya terhadap jumlah berat ekstraknya juga ya. Biasanya kalau diameternya besar ya, ekstraknya banyak, itu adalah tahap awal dari fraksinasi. Kalau dia kolomnya kecil diameternya, terus ekstraknya mulai sedikit, itu fraksinasi tahap kedua ya, lebih kecil lagi. Atau lebih kecil lagi nanti fraksi tahap akhir sehingga menghasilkan isolat. Nah kalau sudah dapat satu isolat atau senyawa murni, itu adalah proses isolasi. Dengan cara ini suatu ekstrak akan terfraksi ke dalam fraksi yang lain dengan jumlah komponen utama 1 atau 2 ya. Nah, fraksi dengan teknik KVC akan memakan waktu sekitar 1-2 jam, akan lebih lama gitu ya. Tapi ini sudah dibantu dengan vakum ya, jadi ini ada lebih cepat ya. Tapi kalau kita pakai konvensional kita biarkan itu lama sekali ya. Nanti kalau Anda melakukan analisis atau penelitian seperti ini memang lama ya. Biasanya kalau S2 gitu ya, S3 dia memakai metode seperti ini ya, kita isolasinya. Dan hasilnya juga bagus ya kalau kita lihat di situ. Nah ini adalah ya diameter kolom ya. Nah, pengaruh dari kolom diameternya. Ya, kalau kita lihat diameternya semakin kecil, ya fraksinya adalah fraksi terakhir ya, sudah pemurnian ya. Kalau fraksi pertama itu diameternya 14 ya, silika gelnya lebih banyak gitu ya. Sampelnya sedikit banyak ya. Terus perbandingan silikanya itu ya lebih sedikit ya kita gunakan sampel dan silikanya. Kalau sudah fraksi kedua diameternya lebih kecil, silikanya lebih sedikit jumlahnya, sampelnya juga lebih sedikit, perbandingan sampel dan silika juga lebih besar ya. Terus fraksi kedua juga sama, makin kecil diameter kolomnya,
jumlah silikanya juga makin kecil, sampelnya juga makin sedikit karena hasil dari fraksinya, bukan ekstrak ya. Jadi fraksi pertama digunakan pada fraksi kedua sampelnya, fraksi ketiga atau pemurnian ini pakai sampel fraksi kedua, jadi terus gitu, sehingga diperoleh pemisahan yang bagus. Nah, itu adalah gambar kromatografi. Ini yang kolom ini adalah yang konvensional. Ya, ini yang kedua, ini yang tengah itu KCV, yang kolom tekan itu yang satunya ya. Nah, KCV dan kolom tekan itu adalah yang sama. Ya. Sampai sini aja ya untuk perkuliahan dari PSBA tentang ekstraksi dan isolasi. Ya, silahkan Anda review materi ini ya dari channel YouTube saya. Nanti silahkan Anda kumpul di Google Classroom. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kita akhiri saja perkuliahan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.